Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Magitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sebagaimana biasa di dalam acara ini kita akan menelusuri jejak-jejak kaki Yesus melalui berbagai macam peristiwa di mana Yesus ada di dalamnya. Dan kita akan fokus untuk melihat mendengar apa saja kata-kata Yesus. Karena kata-kata Yesus adalah firman yang membawa hidup yang kekal. Tapi juga apa saja tindakan Yesus yang kita coba amati. Untuk bisa menarik sesuatu, mendapatkan sesuatu buat kehidupan kita di dalam hidup ini. Nah, sahabat, hari ini kita tiba pada satu peristiwa yang baru yang terjadi di Galilea, di Provinsi Galilea, di Israel bagian utara. Nah, jadi topiknya yang akan kita coba amati, kita coba bicarakan sini adalah Yesus menetapkan 12 muridnya. Yesus menetapkan 12 muridnya. Nah, ceritanya diambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 1-4. Ada juga Markus pasal 3 ayat 13-19. Dan juga satu lagi Lukas pasal 6 ayat 12-16. Anda bisa membacanya di rumah dan saya tidak akan membacakan di sini, tapi saya akan memberikan sedikit latar belakang ceritanya dan kita coba merenungkannya. Jadi dalam cerita ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Pada minggu yang lalu, kita baru sampai pada berbagai macam peristiwa. Yang terakhir itu adalah persoalan hari Sabat, ya. Ini terjadi waktu Yesus masih ada di Yerusalem, masih di dalam rangka perayaan Paskah di sana. Itu di bulan April tahun 28, kira-kira tahun 28. Dan setelah itu Yesus tinggalkan Yudea, Yerusalem, dan kembali lagi ke Galilea untuk meneruskan pelayanan tahap berikutnya di Galilea yang kali ini akan lebih lama. Sesampai di Galilea, ya biasanya langsung saja ada berbagai macam pelayanan. Masih ada pelayanan baik di rumah ibadat, masih ada pelayanan di tepi danau Galilea, dan juga di tempat-tempat yang lain yang terbuka sehingga begitu banyak orang datang dan Yesus melayani. Dalam hal menyembuhkan penyakit, mengusir setan-setan, mengajar, berkhotbah, dan lain-lain. Nah, pada satu hari, ya, jadi setelah pelayanan itu selesai, Yesus, ini tentu saja sudah sore, ya, dan Yesus naik ke sebuah bukit. Tapi tidak dijelaskan oleh para penginjil ini di bukit apa itu, di mana letaknya tidak dijelaskan. Tapi situ hanya dikatakan bahwa Yesus naik di sebuah bukit. Dia ingin memisahkan diri dari murid-muridnya dan orang banyak yang dapat dianggap sebagai para pengikut Yesus. Ya, banyak orang itu ikuti terus kemana Yesus pergi. Tapi dia menyingkir sedikit, dia naik ke sebuah bukit di tempat yang lebih sepi. Di situ dia berdoa. Jadi dilaporkan oleh penulis kitab Injil Lukas, Yesus di situ semalam-malaman berdoa. Setelah berdoa semalam-malaman, ya, jadi Yesus capek ya, melayani sepanjang hari, kemudian malam beliau berdoa semalam-malaman untuk datang kepada Tuhan, pada Allah Bapanya, dan tentu saja berbincang-bincang dengan Allah Bapanya tentang apa yang terjadi, yang sudah terjadi, dan apa lagi yang akan terjadi. Tapi kita bisa yakin bahwa di situ pada malam itu ada fokus dari doa Yesus, yaitu tentang dia mau mengambil keputusan untuk memilih 12 orang dari antara banyak murid, banyak pengikutnya itu. Dia akan memilih 12 orang saja yang akan dapat dikatakan secara tetap akan menjadi murid-muridnya yang akan dia siapkan untuk masa depan pelayanannya di bumi ini. Jadi itu menjadi fokus dalam doa Yesus semalam-malaman. Ya, tentu saja ada doa yang lain yang tidak disebutkan juga. Nah, setelah hari siang, ya, Yesus turun lagi sedikit dari bukit
Dan dikatakan bahwa pada siang itu Yesus memanggil orang-orang yang menunggui dia, ya mungkin mereka tidur di situ, di bawah situ. Jadi Yesus memanggil mereka semua datang dekat dengan Yesus. Pada waktu Yesus memanggil mereka, lalu dia mulai menetapkan, memilih 12 orang. Dari sejumlah orang yang ada dekat dia itu, dia memilih 12 orang. Siapa orang-orang itu? Nah, saya akan membacakan nama mereka yang juga dilaporkan secara jelas oleh ketiga penulis kitab Injil. Yang pertama adalah Simon, yang diberi nama Petrus. Yang kedua, Andreas, ini saudara dari Simon Petrus. Yang ketiga, Yakobus, anak dari ayahnya bernama Zebedius. Kemudian yang keempat, Yohanes, ini saudara dari Yakobus, tentu saja anak Zebedius. Yang keduanya itu diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Ya, kita tidak tahu bagaimana julukan itu. Yang kelima namanya Filipus. Nah, Filipus ini kalau kita ingat dia yang bertemu Yesus sejak masih di Sungai Yordan. Ya, jadi bersama-sama dengan Yohanes, Yakobus, Petrus. Kemudian yang keenam, Bartolomeus. Nah, menurut cerita tradisi itu sejak abad ke-9, Bartolomeus ini disamakan dengan Nathanael. Nah, Nathanael ini berasal dari kota Kana, tempat dulu Yesus membuat mujizat di Galilea. Dan kita ingat bahwa Nathanael ini dibawa oleh Filipus setelah Filipus mengikut Yesus, masih di sekitar Sungai Yordan. Filipus mengajak waktu dalam perjalanan Yesus dan murid-murid ini menuju kembali ke Galilea, Filipus bertemu Nathanael dan dia mengajak Nathanael untuk datang bertemu dengan Yesus. Itu yang keenam, jadi Bartolomeus atau Nathanael. Yang ketujuh adalah Matius. Nah, kita tahu Matius ini seorang pemungut cukai, ya. Dia seorang pemungut cukai di Galilea dan dia juga oleh Lukas disebut sebagai Lewi. Dia jadi kadang-kadang dipanggil Lewi juga. Yang kedelapan namanya Thomas. Thomas ini disebut juga Didimus. Kemudian yang kesembilan Yakobus, tapi bukan Yakobus yang tadi ya. Ini Yakobus anak Alfeus. Kita tidak tahu latar belakangnya. Ini apa itu? Alfeus itu siapa? Tapi itu ayahnya. Kemudian yang ke-10 Simon. Di situ ditulis Simon orang Selot. Nah, Selot ini nama dari sebuah kelompok atau semacam partai begitulah. Kelompok yang garis keras. Kelompok orang-orang Yahudi yang sangat fanatik. Mereka sangat keras melawan penjajahan Romawi. Kalau ada pemberontakan ya biasanya mereka ini. Orang Selot ini. Jadi Simon ini salah satu dari kelompok garis keras ya. Ini orang Yahudi yang garis keras terutama terhadap penjajahan Romawi. Yang ke-11 Yudas Tadeus ya. Yudas Tadeus ini katanya anak dari Yakobus. Jadi Yakobus yang lain, ayahnya Yudas ini. Dan yang ke-12, yang paling terkenal, Yudas Iskariot. Nah, dia yang mengkhianati Yesus, yang tega-teganya menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Itulah 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada siang hari itu. Setelah semalam-malaman Yesus berdoa. Tentu saja ini adalah pokok doa yang paling penting buat Yesus. Mengapa? 12 orang ini sangat menentukan nanti di dalam sejarah gereja yang kita tahu sampai sekarang ini. Bagaimana dari 12 murid ini Injil itu berkembang sampai hari ini. Sehingga konon hari ini ya ada sekitar 1 atau 2,5 juta orang Kristen di dunia ini. Nah, itulah 12 murid yang dipilih ditetapkan oleh Tuhan. Jadi semacam ada pengukuhan di depan banyak orang itu. Jadi dia pilih, dia kukuhkan, menetapkan inilah murid-muridku. Yang nanti akan mendampingi dia, bersama-sama dengan dia, melayani bersama-sama dengan dia, Yesus, di mana saja. Sampai akhir hidup mereka. Bahkan sampai Yesus nanti kembali ke surga. Inilah yang akan meneruskan pelayanan Yesus. Nah, jadi kita melihat bahwa ini satu peristiwa yang tidak gampang di dalam garis sejarah keselamatan dunia.
12 orang yang ditetapkan oleh Yesus. Dan ini terjadi kira-kira masih di tahun 28 Masehi. Ya. Dan Yesus saat itu berumur mungkin sudah 31 tahun. Nah, bagaimana kita melihat peristiwa ini? Sekarang memang tidak dicatat tentang apa kata-kata Yesus. Yesus bilangnya bagaimana? Hai murid-murid. Tapi paling tidak kita tahu bahwa dia panggil. Yesus panggil murid-murid ini dengan menyebut nama mereka. Misalnya tadi, kalau satu-satu nama itu dia panggil Simon. Datanglah Simon, dekat. Andreas. Kita bisa membayangkan peristiwa seperti itu. Jadi begini, yang kita mau renungkan di sini adalah satu perkataan Yesus yang menyebut nama setiap orang yang ia sudah pilih, ia sudah tetapkan datang. Dan beberapa dari antaranya seperti Simon dan saudaranya Andreas, Yohanes dan saudaranya Yakobus, mereka adalah 4 orang pertama yang sejak di Sungai Yordan setelah setelah pembaptisan atau setelah kembalinya Yesus dari padang gurun waktu dicobai selama 40 hari itu. Dan mereka lah orang-orang yang pertama yang sudah memulai pelayanan bersama Yesus. Mereka meninggalkan guru mereka yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Jadi ada 4 orang atau 5 orang termasuk Filipus, juga 6 orang barangkali Natanael murid-murid yang pertama sebelum Yesus ke Galilea. Dan yang paling sering mengikuti Yesus dalam pelayan-pelayan Yesus yaitu Simon dan saudaranya Andreas, lalu Yohanes dan saudaranya Yakobus. Ini yang paling sering yang selalu ada kita lihat melayani bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ada nama-nama lain yang kita tidak terlalu kenal, tapi tentu saja Yesus kenal. Nah, sekarang kan yang menjadi pikiran kita begini. Sebenarnya apa sih kriteria yang Yesus pakai atau kualifikasi apa yang Yesus tentukan untuk memanggil mereka ini? Kan terbanyak dari mereka sebetulnya adalah nelayan. Lihat misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus, itu semua nelayan itu. Dan orang-orang sana pada waktu itu orang-orang biasa, ya memang terbanyak adalah nelayan. Nelayan yang selalu mencari ikan di Danau Galilea atau Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Nama itu sama saja. Dan mereka menjual ikan ke masyarakat. Jadi ini adalah profesi mereka. Yang menjadi pertanyaan, ya saya kira dan kita semua yakin bahwa tentu tidak semua mereka itu adalah nelayan. Nah, ambil contoh ya, misalnya ada Matius. Matius ini kan orang yang mungkin ahli di bidang keuangan ya, karena itu dia adalah pemungut cukai. Kemudian ada Yudas Iskariot ini yang kemudian kita tahu ya dari cerita-cerita dia adalah seorang yang pemegang uang ya, jadi semacam bendahara. Tentu saja dia punya potensi di situ. Dan mungkin juga ada petani lainnya yang berkebun atau menanam gandum dan seterusnya ya mungkin ada. Dan juga ada yang lain-lain lagi. Tapi didominasi yang kita tahu itu mereka adalah nelayan-nelayan yang cukup terkenal, yang profesional. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang semacam mereka ini memang adalah orang-orang yang potensial dalam hal komunikasi antar manusia, sebagai konselor, sebagai pengkhotbah, sebagai orator, sebagai apalah profesi-profesi yang cukup potensial kalau mau dipakai sebagai pemberita-pemberita Injil. Karena memang tujuan Yesus memanggil mereka ini adalah untuk memberitakan Injil. Dan Injil itu adalah Yesus sendiri. Kabar baik itu adalah pribadi Yesus sendiri yang datang dari surga untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Nah, Injil ini harus diberitakan. Nah, apakah mereka cukup potensial, berkompeten untuk melakukan ini dari segala segi? Pengetahuan mereka tentang Yesus, pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Taurat, pengetahuan mereka tentang dunia politik saat itu yang paling ganas ya, yang paling membuat orang menderita di bawah penjajahan Romawi. Pengetahuan mereka tentang masih ada atmosfer Yunani yang kuat di daerah sana, dan juga apalagi Romawi yang paling merajalela yang merupakan penjajah di situ. Apakah mereka mengerti semua ini secukupnya?
Karena dunia mereka saat itu begitu. Masalah sosiologi, masalah psikologis, dan masalah-masalah lain, ya. Masalah geografi dan segala-galanya, ya. Sampai sejauh mana mereka tahu hal itu. Nah, kelihatannya di sini bahwa kalau kita pikirkan tentang kriteria, sepertinya kita tidak akan tahu persis apa kriteria atau kualifikasi yang dibuat Yesus. Ya kalau sekarang ini masuk dalam salah satu organisasi atau perusahaan, kita kenal dengan apa yang disebut KPI ya. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi ini adalah sebuah alat ukur untuk mengukur orang-orang ini punya apa, punya kualifikasi apa, dan mereka layak untuk diterima, mendapatkan keputusan untuk suatu pekerjaan misalnya, diterima di dalam organisasi itu. Nah, apa KPI pada saat itu yang dipegang oleh Yesus? Kita tidak tahu. Kan ini orang-orang yang biasa, ya. Orang-orang yang mungkin pengetahuan tentang Taurat pun sedikit sekali. Kecuali Nathanael atau yang Bartolomeus itu yang kelihatannya dari kita tahu dari Injil, kita tahu sepertinya dia tahu banyak tentang persoalan Taurat ini dari zaman dulu, nabi-nabi dan seterusnya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, tetapi yang jelas kita tidak bisa mendapatkan jawaban. Yang kita bisa lihat, yang kita bisa mengerti bahwa Yesus berkenan, berkehendak memilih nama-nama ini. Dan tentu cara Yesus melihat bukan seperti kita melihat yang ada sekarang sehingga kita menentukan KPI. Tetapi Yesus melihat itu 1000 tahun sama dengan satu hari. Melihat mereka, Yesus melihat seluruh dunia. Yang langsung Yesus melihat dalam seluruh waktu yang tiada akhirnya. Jadi mereka ini adalah nama-nama yang dipilih dalam waktu yang tidak terbatas, ya. Artinya dalam pemahaman Yesus yang tentang waktu yang tidak terbatas, karena dia juga pencipta waktu itu. Dan dia tahu persis orang-orang ini sepertinya apa. Ya. Jadi sulit untuk kita menentukan kira-kira apa yang menyebabkan Yesus memanggil, tapi yang pasti ada kehendak Yesus yang entah mengapa kita tidak tahu. Yang jelas mereka telah dipanggil. Nah kalau begitu, apa yang kita renungkan di sini ya? Kriteria kita tidak tahu, tapi yang jelas yang diceritakan oleh para penulis kitab Injil ini adalah untuk apa mereka dipilih, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan kelengkapan apa yang mereka terima dari Yesus. Di situ dikatakan bahwa Yesus memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat. Ini luar biasa. Tidak peduli dia itu nelayan, dia itu petani apa, tidak peduli dia itu dari bidang keuangan atau apa, tidak peduli. Yesus tidak melihat semua itu. Tapi Yesus sudah berkehendak memilih mereka, Yesus melengkapi mereka dengan kuasa. Nah, kuasa untuk apa? Luar biasa kuasa ini. Untuk melepaskan orang dari kuasa-kuasa setan. Jadi menantang setan, siapa yang berani itu? Dan itu kuasa dari Yesus. Yang kedua, Yesus juga memberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ini dua pelayanan besar. Satu di dalam dunia roh, yang satu di dalam dunia fisik. Ya, jadi menyembuhkan orang sakit, tetapi juga menantang dan mengalahkan setan-setan yang pasti akan menyerang. Tapi ada satu lagi, yaitu bagaimana melenyapkan kuasa untuk melenyapkan semua bentuk kelemahan-kelemahan manusia yang lainnya. Ya, di sini kita bisa saja berpikir tentang misalnya pengetahuan, kebijaksanaan, dan potensi-potensi lainnya yang merupakan kekurangan pada manusia, kelemahan pada manusia sehingga dia tidak bisa hidup dengan lebih baik. Di sini juga bisa berarti sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan rohani. Nah, Yesus memberikan kuasa dalam 3 hal yang mengcover seluruh kebutuhan manusia. Yang paling jahat, yang paling gawat yaitu mengusir setan-setan. Kuasa ini diberikan. Menyembuhkan orang sakit, siapa yang tidak butuhkan itu. Dan yang ketiga adalah mengangkat manusia ke satu tingkat yang lebih baik. Dari kelemahannya kepada kekuatannya yang seharusnya dimiliki. Ini 3 hal yang dilengkapi. Nah, bagaimana kita merenungkan ini untuk diri sendiri? Yang pertama, saya lihat di sini. Bahwa Tuhan memang telah
menetapkan sekelompok besar orang dari sejumlah besar orang yang telah percaya kepada Yesus. Ya, jadi kalau sekarang dikatakan ada 2,5 miliar orang Kristen dari sekitar sudah lebih dari 7 miliar manusia di dunia ini. Dari kelompok besar ini ada sekelompok orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, Anda secara pribadi adalah salah satu dari kelompok orang itu yang dipilih Yesus. Apa kriteria? Ya barangkali gak ada yang tahu. Ya, saya dipilih Tuhan juga saya tidak tahu. Apa kriteria saya pada waktu Yesus memanggil nama saya untuk masuk di kebendang Allah untuk melayani. Saya tidak tahu sebenarnya. Dan Tuhan memanggil saya. Itu saja. Jadi ini perlu kita yakini. Kalau aku sekarang ada, hidup, dan berguna, sebenarnya aku adalah salah satu dari orang yang percaya yang sedang dipilih, yang telah dipanggil dengan nama aku sendiri. Nah, kriteria terserah Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat? Toh dia juga akan melengkapi. Nah, sekarang kita ingat bahwa setiap orang merasa diri terpanggil untuk melayani bersama Yesus, dia pasti sudah dilengkapi. Kelengkapannya sama. Pasti 3 hal itu diberikan oleh Tuhan. Kuasa untuk mengalahkan setan. Jadi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam pelayanan Tuhan, dia pasti dilengkapi dengan kuasa untuk mengalahkan godaan setan. Jadi semua orang percaya yang bersedia menerima panggilan Tuhan, saat itu juga ia sungguh menerima kuasa untuk mengalahkan setan. Persoalannya barangkali dia sendiri tidak mau kalahkan setan, tapi dia justru mau dikalahkan setan. Nah, itu pilihan dia. Tapi sebenarnya dia diberi kuasa untuk mengalahkan setan. Artinya dia bisa menolak semua godaan. Bisa. Dia tidak harus menuruti godaan. Sehebat apapun godaan itu, dia bisa menolak. Nah, dia punya kuasa untuk itu. Apakah dia lakukan atau tidak? Juga menyembuhkan penyakit. Nah, apakah kita tidak punya kuasa bagi orang pilihan Allah, tidak punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit? Kita bisa berdoa setiap hari untuk orang-orang yang sakit meskipun kita tidak kenal. Dan Tuhan pasti mendengar doa kita dan dia akan menyembuhkan satu persatu. Kuasa itu ada. Ada juga yang secara itu bersifat fenomenal barangkali ya. Lakukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Berdoa dan orang sembuh. Bisa saja terjadi. Ya, asal jangan itu saja yang kita cari. Tapi kita mempunyai banyak potensi. Menolong, membawa orang ke rumah sakit. Atau mendoakan orang yang sakit. Atau membuat apa saja demi kesembuhan seorang. Itu semua ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan juga kuasa untuk menolong orang lain mengangkat dari kehidupannya yang kurang baik kepada tingkat kehidupan yang lebih baik. Dari segi pengetahuan, pendidikan, dan hal-hal lain, keterampilan dan seterusnya. Jadi kuasa itu juga diberikan. Hanya apakah kita mau memanfaatkan kuasa ini? Jadi apa yang ada pada kita, potensi yang ada pada kita, kompetensi yang kita punya, maukah kita gunakan? Talenta yang kita punya, semua di dalamnya itu ada kuasa. Apakah kita mau gunakan itu untuk kebaikan orang lain? Inilah pertanyaan bagi kita. Jadi kelengkapan diri kita adalah sama, tapi juga mungkin Tuhan tambahkan yang lain. Kasih, iman, minat, niat, dan lain-lain yang Tuhan lengkapi dalam diri kita. Untuk kita gunakan semuanya untuk bisa membebaskan orang dari segala penderitaan, yang artinya juga bahwa kita menampilkan Yesus Kristus atau kita mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini. Nah, itulah berita untuk kita hari ini dan saya berharap bahwa ada sentuhan surgawi buat Anda semua pada hari ini lewat perenungan cerita dan perenungan kita tadi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sudah waktunya saya akan mengundurkan diri dan kita akan jumpa lagi pada edisi yang berikut. Get your message. Have a good day and see you next time.
Tuhan.